Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Rival Sinar Ramborapadu dengan 3 digit NIM terakhir saya 033. Saya dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro angkatan 2024. Saya dari praktikum B. Di sini saya akan mempresentasikan terkait tugas praktikum dasar sistem kontrol yang berjudul Auto Tuning PID Motor DC menggunakan MATLAB Simulink. Kita langsung masuk ke pembahasannya saja. Di sini pertama ada penjelasan mengenai auto tuning. Auto tuning PID adalah proses otomatis mencari nilai KP, KI, dan KD terbaik menggunakan pencocokan model dan identifikasi sistem. Simulink memungkinkan auto tuning secara langsung pada blok PID via fitur PID tuner. Tujuannya yaitu untuk mempercepat tuning, mendapat respon optimal dan yang stabil dan minim overshoot. Nah, di sini ada contoh model sistem kontrol untuk auto tuning PID. Nah, ini itu adalah blok PID controllernya dan ini blok auto tuning PID-nya. Oke, langsung lanjut aja. Di sini auto tuning terdapat beberapa metode. Yang pertama itu adalah metode sine stream. Metode sine stream ini menguji sistem menggunakan sinyal sinus dengan berbagai frekuensi dan membentuk model frekuensi. Kemudian kelebihannya yaitu akurasinya tinggi dan cocok untuk sistem orde yang tinggi. Lalu ada pula kekurangannya yaitu waktu prosesnya lebih lama. Nah, metode ini sangat tepat untuk kontrol posisi jenis sistem stable. Yang kedua ada metode superposition. Nah, metode ini memberi input berupa beberapa sinyal kecil secara simultan atau superpose. Kemudian sistem dianalisis berdasarkan respons total. Nah, untuk kelebihannya, yang pertama yaitu prosesnya cepat. Lalu untuk kekurangannya cenderung kurang akurat untuk plan yang rumit. Metode ini cocok untuk sistem sederhana seperti motor DC speed control. Lalu yang ketiga ada metode PRSB atau pseudo random binary signal. Metode ini unit plan diberi input pseudo random yang berubah-ubah secara cepat. Metode ini digunakan untuk mengestimasi respons waktu dan dinamika sistem. Lalu ada kelebihannya yaitu prosesnya yang metode ini prosesnya paling cepat dan cocok untuk sistem dengan respon yang cepat. Namun ada pula kekurangannya yaitu tidak seakurat metode sine stream. Namun metode ini cocok untuk kontrol kecepatan atau integrating system. Oke, selanjutnya di sini ada perbedaan PID kecepatan dengan PID posisi. Nah, PID kecepatan atau integrating system. Yang pertama, sistem kecepatan motor bersifat integrator karena kecepatan berubah terhadap perubahan PWM. Kemudian responnya cenderung lebih cepat, tapi kurang stabil. Dan PID biasanya membutuhkan nilai D yang kecil dan nilai I yang lebih kuat. Nah, sedangkan untuk PID posisi atau stable system, sistem posisi adalah stable karena encoder menghitung pulsa absolut. Kemudian dia bersifat lebih sensitif terhadap overshoot. Dan PID biasanya membutuhkan nilai P yang besar, I yang kecil, dan D-nya moderat atau menengah. Oke, lanjutnya di sini ada penjelasan langkah-langkah mengenai uji coba auto tuning kontrol posisinya. Yang pertama, kita bisa membuat model menggunakan Simulink. Kita bisa tambahkan encoder untuk posisi aktualnya, kemudian set point posisi menggunakan konstan, dan blok PID controller, dan PWM outputnya untuk motor. Kemudian kita buka PID tuner, lalu pilih auto tuning. Jalankan 3 metode auto tuning, yaitu sine stream, superposition, dan PRSB. Dan untuk simulasinya, untuk setiap metode auto tuningnya kita tampilkan grafik set point dengan posisi itu dibandingkan. Kemudian grafik error posisinya
dan tabel hasil tuning nilai KP, KI, dan KD. Kemudian kita analisis responnya, mana yang lebih cepat, mana yang paling sedikit overshootnya, dan mana yang lebih stabil. Selanjutnya ada langkah uji coba auto-tuning kontrol kecepatan. Pertama, kita bisa pakai encoder untuk kecepatan, untuk RPM atau pulse per second. Kemudian set point kecepatan, kemudian ada PID controller, discrete, dan PWM menggunakan motor. Lalu auto tuning dengan 3 metode seperti tadi, sine stream, superposition, dan PRSP. Lalu pada simulasi kita tampilkan grafik set point, perbandingan grafik set point dengan kecepatan aktualnya. Kemudian nilai error kecepatan dan PID response. Lalu kita tampilkan juga tabel hasil tuning nilai KP, KI, dan KD-nya. Oke. Selanjutnya kita langsung saja untuk simulasi mencoba membuat rangkaian auto tuning kontrol posisinya. Sini kita lihat dulu. Yang pertama kita membuat block control PWM-nya terlebih dahulu, ini dari awal. Untuk model rangkaian kontrol auto tuning PID-nya itu seperti ini nanti. Ini untuk yang posisi, dan ini untuk yang kecepatan. Bedanya itu nanti kita tinggal ubah saja di sini untuk block fotonya, antara speed itu untuk kecepatan dan encoder untuk posisi. Oke, kita buat block control PWM-nya dulu di MATLAB Simulink. Nah, di sini saya sudah siapkan, langsung aja buat bloknya. Pertama pakai Goto. Kita ambil arah yang sebaliknya. Kemudian ini diduplikat. Lalu kita ubah tag-nya menjadi PWM. Dan ini menjadi PID. Kemudian lihat saja di library. Switch. Kemudian ini kita gunakan dulu. Setelah itu gunakan data type conversion. Ini ubah menjadi integer. Oke. Kemudian tambahkan constant dan switch. Lalu duplikat. Kemudian constantnya juga sama PWM. Ini hapus. Kita ambil kontrol PWM-nya ke sini dengan constant. Kemudian dari switch ke data type conversion, lalu hubungan lagi ke switch. Ini konstannya masuk ke 0, dan ini dari input output konversi data. Dari sini kita hubungkan ke output data conversion juga, dan tambahkan gain. Dan ini untuk masuk ke constant, dan gain ya kita kembali ke sini. Jadi dia gainnya itu input gain berasal dari konversi datanya. Sudah. Kemudian kita menggunakan
blok PWM. Juga tambahkan display. Ini kita buka, ini hubungkan displaynya untuk melihat outputnya. Lihat input yang masuk ke PWM. Ini kita ubah pinnya. Kemudian tambahkan slider, hubungkan dengan ini kan dinamakan jadi PWM input. Ini slidernya kita hubungkan dengan konstannya, dengan nilai minimumnya min 25 dan maksimum 25. Ini sudah untuk blok PWM-nya. Kemudian kita langsung buat blok encodernya. Di sini kita tambahkan blok encoder dan butuh duplikat. Nah, ini kita ubah namanya menjadi encoder. Ini untuk encoder previous atau mulai encoder sebelumnya. Kemudian tambahkan juga delay. Ini Arduino-nya ke kemudian ambil kode encoder dengan encoder previous, kita hubungkan ke sum. Ini ubah menjadi rektangular dan ubah ininya menjadi plus minus. Kemudian kita ambil kode lagi, kita namanya menjadi delta encoder. Ya, seperti ini. Kemudian selanjutnya kita tambahkan blok pass filter juga. Kita di bawah sini kita langsung salin saja dari yang sebelumnya. Kita salin, kemudian letakkan di sini. Ini kita ubah namanya menjadi alpha. Dan tambahkan slider. Slidernya hubungkan dengan konstan ini. Untuk slidernya itu minimumnya 0 dan maksimumnya 1. Seperti ini. Kemudian kita tambahkan konstan lagi dengan blok kotak alfanya, dan tambahkan sum, rektangular dan plus minus. Oke. Nah, ini tambahkan amplify. Ini ubah jadi perkalian 2 input. Ini kita amplify lagi, tambahkan delay di sini. Nah, sama blok memory. Kemudian ini kita salin, kita masukkan sini alfanya, dan juga kita ambil, nah ini data encodernya, ini hubungkan dengan divide.
Nah itu divide-nya ini masuk ke sum untuk penjumlahan. Nilainya positif semua, terus kan. Kemudian outputnya itu menggunakan inputnya lagi berupa speed filter atau kecepatan yang sudah terfilter, tersaring. Sudah seperti ini, seperti ini udah jadi. Kemudian kita langsung buat model clock delta time-nya. Karena di sampingnya saja. Di sini pakai clock. Oke. Kemudian masukkan kode lagi. Kode kita duplikat. Dan ini ubah namanya jadi type. Nah, ini itu ref time atau previous time, itu waktu yang sebelumnya. Tambahkan tahun. Di sini tambahkan juga delay. Delay. Nah, seperti ini. Kemudian di bawahnya itu kita ambil control time sama previous time. Kemudian menggunakan boxsum. Nah, kita ambil yang sebelumnya aja. Setelah itu outputnya kami potong, namanya menjadi delta time. Oke, nah, seperti ini. Kemudian di sini ada kita ambil ini potong speed filternya dan block delta time. Kemudian kita hubungkan dengan block divide. Block divide-nya di sini sudah betul kali dengan dibagi saja. Kemudian outputnya itu berupa speed atau kecepatan. Sudah seperti ini. Ini untuk blok model blok delta time-nya. Kemudian kita membuat yang jadi discrete. Oh ya, maaf teman-teman, tadi ada yang lupa. Nah di sini itu memorinya belum kita samakan. Blok memorinya inputnya itu dari output terakhir, yaitu maaf inputnya itu berupa output, yaitu speed filternya pakai umpan balik. Nah seperti ini. Oke, kemudian langsung saja kita lanjut. Nah kita membuat model blok kontrol PID posisi auto tuningnya. Oke, seperti ini pakainya. Kita buat di bawahnya. Di sini kita pakai konstan dan auto. Kan ini kita ubah menjadi SP atau set point. Kita ambil sekundah dan tambahkan setelah itu. Slidernya ini kita hubungkan dulu
dengan konstan. Jadi nilai minimum saja itu min 600, maksimalnya 600. Seperti ini. Kemudian kita pakai ini clock set pointnya kita tunggu ke sini, kemudian tambahkan ini. Ini sumnya itu berubah jadi plus. Harusnya tadi itu seperti ini, minus. Ya, set pointnya masuk ke sum, kemudian ini terpisah dulu, dan di sini tambahkan untuk PID controllernya. Dengan sum. Kemudian untuk input ke PID controllernya itu kita lihat nilainya dengan menambahkan display seperti ini. Kemudian untuk inputnya nanti dari PID controller menuju ke blok closed loop PID automer. Ini tambahkan dulu displaynya juga. Tambahkan PID controllernya dengan closed loop PID auto tuner. Ini PID controller. Dan untuk set pointnya juga tambahkan ini display. Nah, seperti ini. Kemudian di sini tambahkan konstan. Konstannya tambahkan dengan start atau stop. Jadi dia menggunakan stop dan startnya. Oke, jadi di sini kita tambahkan switch. Oke, dan ini dibuat dan hubungan dengan konstan ini. Labelnya nah betul. Oke, kemudian di sini selanjutnya masuk ke foto PID harusnya dulu. Ini itu PID dan tambahkan display untuk output konversinya. Kita tambah lagi display di sini besar ukurannya. Kemudian kita tambahkan kode lagi di sini untuk encoder. Oke, kemudian encoder ini juga sebagai umpan balik masuk ke sum minus. Kemudian umpan ini juga masuk lagi ke PID autotunernya. Lalu tambahkan lagi display di sini untuk melihat output nilai PID-nya. Di sini kita tambahkan scope jadi untuk melihat grafiknya. Lalu kita hubungkan dengan ini nilai encoder, kita hubungkan dengan nilai PID-nya dan encoder, dan juga ini akan dihubungkan dengan nilai set point-nya. Masukkan ke code seperti ini. Lalu kita tambahkan display lagi untuk melihat nilai encodernya sebagai umpan balik. Nah, ini sudah seperti ini.
Oke, kemudian kita lihat lagi selanjutnya kita akan ini untuk mengatur auto tuning PID-nya. Kita klik 2, dan di sini time domainnya menggunakan discrete time, target commit-nya 2, dan target fase marginnya 60. Oke, kemudian ini masuk ke eksperimennya. Eksperimen kita pilih metode yang digunakan dan tipe plan-nya. Oke, kedua, nah ini time domainnya udah jadi discrete time. Dan ini untuk tipe controllernya PID, jangan lupa diubah. Oke, PID paralel, dan untuk sample time-nya 0,1. Nah, sudah betul ini tadi berapa obatnya 60 2 nomor dulu. Oke, sudah betul. Kemudian masuk ke eksperimen. Ini kita cek yang stream dulu, yang stable, yang time-nya positif. Sinyal amplitude-nya 200. Nah, ini kita coba. Oke, kita apply. Sudah. Nah, oke. Kemudian ini bisa kita jalankan seperti ini. Set point bebas, set point-nya bebas, bukan nilai berapa. Kemudian kalau sudah stabil, maka slider restriction ini di-on-kan. Kemudian kita tunggu 200 detik dan amati hasilnya. Jika tidak terjadi apa-apa, kita matikan lagi, maka nilainya akan terupdate. Nah, ini oke. Kemudian tadi ada juga untuk mengatur pada hardware-nya mode connected I/O, dan ini pada bloknya kita run with I/O nanti. Nah, karena saat ini saya tidak terhubung dengan hardware-nya, saya sudah siapkan dokumentasi pada saat saya praktikum. Nah, tadi itu, nah ini sign stream yang stable. Nah, jadi seperti ini. Jadi kita run with I/O. Nah, kita lihat grafiknya. Nah, jadi grafiknya seperti ini. Nah, jadi seperti ini. Ini itu kita jalankan selama kurang lebih 200 detik. Kurang lebih ada 3 menitan. Ini videonya kita percepat aja. Ini nilainya awalnya yang muncul itu 0. Jadi kita lihat perubahannya setelah dijalankan lebih dari 200 detik. Ini sudah bisa dicepat. Kita lompat saja. Ini sudah sekitar 3 menit. Nah, ini saat sudah 3 menit, ini kita off-kan lagi, dan bisa dilihat di sini untuk PID gains-nya itu terdapat perubahan nilainya. Ini dari awalnya 0 menjadi 2945 dan seperti ini. Oke. Nah, ini pada set point 150 ya. Sekitar 150 160. Nah, kemudian ini untuk nilai kecepatannya. Nah, kemudian kita akan menggunakan metode yang superposition, yang pen type-nya stable. Oke, nah ini sudah kita atur metodenya. Langsung saja kita jalankan.
Nah, jadi ini untuk grafik pada saat kita menggunakan metode auto tuning superposition dengan plan type-nya stable. Oke. Kita percepat lagi aja agar tidak terlalu lama. Nah, jadi pada saat sedang berjalan kita tidak bisa mengubah pengaturannya. Nah, ini sudah 3 menit. Kita off-kan lagi dan nilainya berubah lagi. Oke, selanjutnya nanti kita akan menggunakan metode yang BRBS dengan plan type-nya stable. Dan plan type-nya stable. Oke, sebentar. Kita on-kan, kemudian kita jalankan. Nah, ini kita tunggu lagi selama kurang lebih 3 menitan. Kita lihat grafiknya seperti ini. Kita percepat saja agar tidak terlalu lama. Dan kita lompat-lompati. Nah, ini waktu setelah sekitar 1 menit. Grafiknya dia akan lurus stabil. Nah, ini sudah sekitar 3 menitan. Ini kita off-kan karena sudah lewat 3 menit. Kemudian, nah ini nilainya muncul lagi perubahannya. Jadi ini untuk yang metode PRPS dengan tipe stable. Kemudian ini kita lanjut ke SignStream yang integratif. Sini kita jalankan lagi selama 3 menit. Ini untuk SignStream yang integratif. Kita cepat lagi aja, lompat-lompat. Ini saat setelah sekitar 2 menitan. Ini grafiknya sudah mulai stabil untuk yang tipe integrating SignStream. Kita ulangi langkah-langkahnya seperti yang sebelumnya. Nah, oke, di sini kita lanjut dengan yang SignStream integrating, tipe integrating. Kita jalankan. Nah, di sini kita jalankan lagi selama lebih dari 3 menit atau 200 detikan. Kita percepat saja videonya. Lompati lagi. Nah, jadi ini untuk grafiknya setelah sekitar 1 menitan dia akan stabil. Setelah 3 menit kita off-kan. Jadi seperti ini perubahan nilainya. Nah, kita lanjut dengan metode superposition tipe integratingnya. Nah, kemudian, nah ini untuk grafiknya metode superposition tipe integrating. Nah, bisa dilihat. Nah, ini setelah 3 menit. Ini muncul lagi perubahan nilainya, PID gains-nya. Nah, langsung aja kita lanjut ke metode PRBS dengan tipe integrating. Selama 3 menit lagi.
seperti ini grafik sinyalnya. Ini untuk yang metode BRBS. BRBS dengan tipe integrating. Dan ini sudah 3 menit, kita off lagi. Oke, jadi seperti itu untuk metode apa namanya? Untuk kontrol PID, auto tuning, posisi, dan kecepatan. Dan untuk blok ini kontrol PID kecepatan dengan posisi itu sama saja. Kita tinggal copy paste saja rangkaian modelnya, tapi kita tinggal mengubah pada bagian ini. Ini kita ubah menjadi speed. Nah, jadi seperti itu. Nah, mungkin oke, jadi kesimpulan dari praktikum ini berdasarkan grafiknya bisa kita ketahui bahwa dengan metode science stream itu dia memiliki akurasi yang paling tinggi, dan kemudian namun dia memiliki proses yang paling lambat dari ketiga metode untuk auto-tuning PID ini. Dan untuk proses yang paling cepat itu ada di metode PRSB. Maka dari itu metode science stream ini sangat tepat untuk kontrol posisi dengan jenis tipe stable. Oke, jadi sekian saja presentasi saya kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf apabila terdapat penjelasan yang salah dan kurang dapat dimengerti. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.